hari ini merupakan hari ya dimana gue akan mulai masuk ke China. Kasih lihat petanya ya, nanti kita bagaimana gue mau masuk ke Shenzhen dari Hong Kong melalui menggunakan MTR. Nih guys, sekarang kan gue kan tinggalnya di sini nih, di Tsim Sha Tsui nih, gue tinggalnya nih guys. Nah sekarang gue mesti ngambil, gue rencananya mau pergi ke Shenzhen. Shenzhen ini di sini masuknya udah melalui Lowu karena hotel gue ada di Lowu. Jadi dari Tsim Sha Tsui ini gue mesti pakai line yang warna biru ini nih, line warna biru. Biru itu sampainya di Hung Hom sampai bisa ke nih, ke East Tsim Sha Tsui. Di East Tsim Sha Tsui ini. Jadi gue mesti naik ke sini, nanti gue transit di Hung Hom, lalu dari Hung Hom langsung menuju ke Lowo. Ya guys. So sekarang gue mesti cari ke stasiun East-nya dulu karena sekarang kita ada di sini. Nah guys nih, East Tsim Sha Tsui. Nah nih East Tsim Sha Tsui. Berarti kita langsung mesti naik ke sini. Naik. Nah sebelumnya kita harus ngambil ke Tuen Ma Line dulu. Nah guys, kita transit ke sini dulu guys, di Hong Kong ini. Kita transit di Hung Hom. Nah sekarang kita udah nyampe di Hung Hom. Kita ada Hung Hom, lalu akan naik di line biru sampai ke Luwo. Nih ke Luwo. Ya, Luwo tinggal 3 menit lagi, menunggu waktu 3 menit lagi sampai ke Luwo. Jadi kalian jangan sampai salah ya, naiknya harus menuju ke Luwo, bukan ke Loma Chau. Loma Chau beda lagi, jadi yang ke Luwo. Guys, akhirnya gue udah sampai di Lowu, perbatasan dari Hong Kong dan Shenzhen. Dan sekarang gue mau ke imigrasi Hong Kong dulu keluar, habis itu masuk ke imigrasi China di Shenzhen. Ya guys, rame banget guys di sini guys. Guys, perbatasan antara Hong Kong, Lowu dengan Shenzhen itu dibatasin sama kali. Akhirnya guys bisa keluar dari immigration China itu ternyata nggak segampang yang kita kira. Kalian harus mengisi arrival card selain secara online-nya isi sebelumnya ataupun bisa isi melalui komputer yang sudah ada disediakan di sana. Sampai depan counter kalian akan dicek lagi apakah kalian punya visa atau enggak. Terus lalu walaupun kalian punya visa juga kalian itu masuknya itu nggak gampang gitu karena paspor kalian itu akan dicek berkali-kali dan kadang-kadang tidak bisa di-scan paspornya itu karena mungkin karena sistemnya kayak bagaimana gitu, jadi beberapa kali itu gagal gagal di-scan paspornya. Jadi nggak segampang itu. Jadi gue tadi ngabisin waktu di imigrasi itu kurang lebih sekitar 1 jaman. 1-2 jam lah kurang lebih karena kan ngantri juga. Oke guys, sekarang gue udah masuk di Shenzhen dan sekarang gue mau menuju ke hotel dulu karena mau check-in dulu barang-barang ya. Bye. Halo guys, selamat sore. Sekarang sudah jam 5, hampir jam 6 sore di Shenzhen. Habis dari immigration itu gue tuh langsung ke hotel kan ya. Di hotel yang gue udah book di Agoda. Tapi begitu mau check-in ternyata mereka bilang
maaf, sate Puci, kamu tidak boleh, intinya kamu tidak boleh check in di sini, kamu tidak boleh masuk nginep di hotel ini karena hotel ini khusus untuk warga lokal. Aku udah bayar hotelnya, memang sih nggak mahal hotelnya, cuman sekitar 80 yuan doang, cuman ya gue mesti nyari-nyari hotel lagi dan segala macam. Tapi akhirnya gue dapet lah hotel di gedung sebelah. Malah lebih mahal sih jatuhnya karena belinya langsung on the spot gitu. Tapi nggak apa-apa lah, dapat kamar sendiri. Ya di China itu setiap hotel tuh harus mendaftarkan tamu-tamu yang menginap di hotelnya secara online ke tourism board ya. Nah jadi kalau hotel-hotel kecil itu rata-rata ada beberapa hotel kecil yang mereka itu belum, sistem itu belum ada untuk pendaftaran secara online. Jadi walaupun kita udah mendaftar waktu masuk ke China dengan daftar via via online itu yang di airport, yang di immigration itu berbeda karena setiap hotel itu harus mendaftarkannya lagi di setiap hotel yang kita tinggal itu, bahwa orang asing itu ada tinggal di hotel itu. Nah beberapa hotel kecil itu belum mengadaptasi sistem tersebut sehingga mereka tidak mau ambil pusing, jadi mereka maunya cuman warga lokal saja, ya dimana tidak perlu didaftarin. Guys, tadi akhirnya gue sempat tadi makan dulu tadi sebelumnya, sekarang gue mau jalan lagi. Tapi tadi gue makan, itu restoran apa ya, kayak makanan ini loh, makanan apa namanya, seperti yang gue biasa makan economic rice gitu juga, ngambil sendiri. Cuma di sini itu sistemnya ternyata di China itu ditimbang. Jadi bukannya menunya berapa banyak menunya nih, mau 2 sayur, 3 sayur, atau 2 daging, 1 sayur 2 daging, itu bukan seperti itu. Tapi dia sistemnya itu ditimbang. Jadi begitu kalian sudah ambil semuanya makanannya itu, nanti dia satu piringnya itu semua ditimbang gitu, yang terutama yang sayur dan daging ya. Tapi kalau nasi itu kalian bebas, sebebas-bebasnya kalian mau ambil. Tapi di situ banyak kondimen yang lainnya, tahu, yang gratisan. Kayak nasi itu gratis, ada mantau juga, bakpao mantau. Terus juga ada sup-supannya, terus juga ada minumnya gratis, terus juga ada jagung rebus, terus juga ada ubi kukus dan segala macamnya, itu semuanya gratis. Jadi kalau hack dari gua ya guys, kalau kalian mau makan gitu, ambil aja sayurnya dikit ya, masa kondimennya itu banyak.